Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Maka nama saya Fauzan Sari Nugraha. Nama saya Noni Puspa Adriana. Kami pada kesempatan kali ini akan menjadi pembawa acara pada talk show bersama Kak Amel dari Hati Kreatif. Di sini kita akan sedikit membahas dan menjelaskan tentang teknologi informasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ini dia Kak Amel. Kak Amel. Hai semuanya, kenalin nama aku Dian Putra Amelia, biasanya dipanggil Amel. Saat ini aku masih kuliah sebenarnya di UNY, cuman aku juga kerja di salah satu promotor dan event organizer di Yogyakarta, namanya Hektik Kreatif. Gitu, nah Hektik Kreatif ini sebenarnya nggak cuma di promotoran aja, tapi dia juga ada agensi sosial media dan juga memiliki salah satu platform tiketing gitu. Jadi ada 3 anak perusahaan dari Hektik Kreatif. Kalau boleh tahu itu di perusahaan apa dan bagian apa ya, Kak? Kalau aku kerjanya, Iya. kalau aku kerjanya itu di bagian junior account eksekutif kalau di agensi. Jadi secara ringkasnya sih aku berhubungan dengan berbagai klien gitu. Cuman kalau di promotornya kebetulan kan baru ada event Silon Seven besok di Semarang besok Juni. Itu aku di bagian media and promotion gitu. Gimana sih awalnya? Kan Kak Amel sendiri kan sekarang masih kuliah nih Kak, ya kan? Nah, gimana sih Betul. Kak awalnya Kak Amel bisa gabung ke Hati Kreatif, bisa masuk ke sana dan mungkin kerja di sana sekarang gitu. Iya, sebenarnya kalau awal memulai karir tuh panjang banget sih, karena itu dari SMA. Jadi dulu aku SMA tuh emang suka banget buat event tuh gitu. Jadi kayak sekolah tuh cuma buat event gitu dulu pas SMA. Nah, karena mulai dari situ emang seneng ketemu orang, seneng nge-create sesuatu, makanya akhirnya ketika kuliah memutuskan untuk masuk di ilmu komunikasi kan. Nah, mulai dari ilmu komunikasi ini aku berusaha untuk cari tempat magang yang emang cocok sama apa yang aku suka gitu. Nah, kebetulan banget di bulan Desember tahun lalu itu Hektik Kreatif membuka lowongan magang di bagian junior account eksekutif. Nah, aku daftar tuh di situ. Nah, akhirnya aku magang dari 3 bulan, dari Desember, Januari, Februari. Habis itu ternyata alhamdulillahnya dari Februari itu diperpanjang kontrak menjadi full timer. Jadi emang sekarang kerja di sana. Di awalnya tuh karena dari magang dan emang senang event, perusahaannya cocok, nah lanjut. Lalu kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Jadi awal-awal dari magang dulu, itu magang kebutuhan kampus ya Kak, Tuh. kewajiban dari kampus gitu ya Kak? Sebenarnya kalau dari kampus itu uh, kewajiban magangnya di semester 7. Cuman kan Ya. aku posisinya masih semester 6. Pas aku daftar tuh semester 5 gitu. Jadi kayak magang mandiri karena gabut aja nggak join organisasi kampus kan. Makanya kayak lebih cari ke pengalaman kerja mau ngapain nih. Makanya memutuskan untuk magang mandiri gitu. Gitu. Oke. Mm-mm. Jadi awalnya magang mandiri, ternyata selama 3 bulan magang cocok dan diperpanjang kontrak ya Cocok. Kak, untuk Iya, diperpanjang betul kontrak banget. juga. Oke. Eh, ini kan di masa sekarang nggak bisa dipungkiri nih Kak. Ini kan zamannya IT banget, Iya, zamannya betul. teknologi banget sekarang, ya kan? Nah, gimana sih penerapan IT di perusahaan Kakak? Oke. Sebenarnya kalau penerapan IT itu banyak banget ya, karena kita perusahaannya kerja di industri kreatif, dan apalagi kemarin pandemi itu kan kita juga jarang banget bisa ketemu orang gitu-gitu. Nah, kalau di sendiri kan yang kayak tadi aku bilang ada 3 bagian. Yang pertama kalau di agensi itu teman-teman kita memanfaatkan teknologi yang ada di Instagram. Jadi kan Instagram sekarang menggunakan ini udah ada analitiknya bla 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 gitu. Nah, kebanyakan karena kita handlingnya itu F&B di Yogyakarta, jadi kayak coffee shop, kebanyakan cara kita promote sosmed mereka itu ada di Instagram. Nah, itu core-nya di situ. Nanti kita nge-create konten di sana, terus kita menggunakan kayak Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan lebih ke
arah sana kalau untuk agensinya. Kalau untuk promotornya, jadi kita dulu pernah membuat suatu event namanya Day in Yogyakarta, itu eventnya tunggal dari Pamungkas. Nah, event Pamungkas ini karena dilaksanakan di masa pandemi, otomatis kan nggak bisa tuh ketemu orang-orang. Nah, itu kita, itu loh yang kayak konser online gitu. Nah, itu cuman kalau teknologi secara rinci penerapannya gimana, aku kurang paham. Cuman kita menggunakan konser online. Jadi orang-orang tuh bisa nonton konser melalui rumah, tapi kita live gitu. Terus kalau untuk tiketingnya, untuk saat ini sih kami dari Artatik itu istilahnya kayak membeli server dari Alibaba, itu server luar negeri. Jadi harapannya dengan membeli server itu nantinya websitenya bisa diakses oleh banyak orang secara bersamaan dan tidak down gitu. Kalau untuk secara rinci per perusahaan sih kayak gitu. Cuman kalau secara umumnya kita tetap komunikasi by Zoom, misalnya kita meeting nih, tapi nggak bisa ketemu langsung di kantor. Nah itu biasanya kita pakai Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Terus juga kita sering koordinasi by phone, kita sering banget WhatsApp, share perkembangan, ini tiketnya terjual berapa, terus ada kendala apa, itu emang kita lebih banyaknya porsinya lewat WhatsApp gitu, lewat HP. Kurang lebih kayak gitu kalau penerapan IT di Hektik. Kalau menurut Kak Amel nih, sebenarnya efeknya sangat berpengaruh nggak sih di penerapan teknologi informasi itu? Sangat-sangat berpengaruh sih bagiku karena misalnya dengan nge-ads tadi itu coffee shop itu jadi dijangkau banyak orang. Salah satu konten yang aku buat nanti bisa di-reach sama 300.000 orang lebih di Instagram. Dengan begitu kan orang-orang jadi tahu, oh ada coffee shop ini di Sagan, oh ada coffee shop ini di Kledokan, gitu-gitu. Itu membawa impact banget bagi coffee shop maupun bagi aku yang create kontennya gitu. Kalau di promotor tentu jelas kita koordinasinya lebih enak, nggak makan waktu karena kita bisa meeting by Zoom gitu-gitu. Kalau di tiketingnya sangat-sangat berpengaruh. Jadi kemarin tuh ada salah satu event kita war tiket Sheila on Seven itu kan. Nah itu karena emang servernya itu mungkin tidak bisa menampung puluhan ribu orang yang mengakses dalam satu waktu tuh sempat down itu. Nah, belajar dari situ, akhirnya kita beli server dari luar negeri dan harapannya sih semoga kedepannya kalau ada case war kayak gitu lagi nggak bakalan down. Jadi harapannya sih bisa lancar gitu dan itu penerapan semua IT itu sangat-sangat berpengaruh. Itu memperlancar dan mempermudah sih sebenarnya. Oke. Jadi karena dasarnya ini adalah agensi kreatif gitu ya, bisa dibilang gitu ya Kak ya. Mm, Makanya iya betul. untuk mengikuti era digital atau era IT sekarang sebenarnya nggak terlalu sulit ya Kak ya. Mm-mm, betul Terus banget. nah dan setelah tak lihat berarti bisa improve waktu COVID. Kan itu COVID kan merubah semuanya dari Betul, saya iya. kan kurang mulai naik lagi IT atau mulai digunakannya IT seperti Zoom sekarang kan karena COVID juga kan ya kan. Karena COVID. Heeh, heeh, Hmm. Jadi benar. selama COVID perusahaan bisa improve, bisa mengikuti zaman. Jadi Iya. mempermudah juga sebenarnya IT ini Heeh, bagi heeh. kita semua sebenarnya Kak. Terus untuk bagian kendala sebenarnya kendala apa aja sih Kak yang biasanya sering terjadi gitu? Kendala sebenarnya ada kalau di promotoran ya, sebenarnya kalau aku membaca pasar di Yogyakarta khususnya untuk saat ini tuh kita disuguhi banyak banget menu konser A, B, C, D, dan itu dengan line up yang oke-oke. Cuman sayangnya pasar itu terkadang unpredictable. Jadi meskipun saya jual gestar yang cukup oke, tapi ternyata kalau kita lihat by data di tiketing, loh kok nggak oke nih penjualannya. Nah, di situ sebenarnya kendala yang sering banget kita alami di tiketing. Makanya sebisa mungkin kami cari susunan line up yang emang bisa dan digandrungi oleh masyarakat dan itu bisa untuk menggait banyak massa sehingga nantinya pun tiket akan terjual secara signifikan. Lebih ke arah sana karena
Ya itu tadi di pasar Yogyakarta itu sangat unpredictable, banyak banget suguhannya, tapi masyarakat tuh mungkin saking banyaknya nih, jadi bingung mau milih nonton konser A, B, C, D, E, F. Padahal kalau kita lihat kan di Yogyakarta juga UMR-nya nggak begitu tinggi, tapi pilihan konsernya banyak, harganya mahal. Nah, itu sebenarnya PR buat promotor karena ya gimana caranya orang tuh cari line up yang oke, harganya murah, fasilitasnya juga oke. Lebih ke arah sana sih, taktik buat ngakalin pasar yang susah ditebak gitu. Itu kendala yang cukup bisa dirasakan di tahun 2023 ini. Gitu. Kebetulan kan aku juga mungkin suka konser. Nah, di bulan Mm-mm. Juni kan banyak banget tuh Kak konser, ya kan? Iya, nonton apa kamu? Bulan Juni ini aku nonton Irama Gembira di tanggal Oh iya ya, tahu 17, tahu. 18 besok. Nah, Mm-mm. sebenarnya karena banyak banget, bingung mau nonton apa. Mungkin yang tak rasa cocok kok ada line up yang aku suka di situ. Oke, iya, Harganya heeh. pun nggak Biasanya terlalu gitu. mahal menurutku di situ. Nah, Mm. jadi aku sebagai konsumen di sini ya bener sih yang dikatain kakak. Kami tuh bingung. Sebenarnya banyak banget konser. Iya kan? Iya, banyak banget konser. Terus mana sih sebenarnya harganya yang cocok, line up yang cocok gitu. Jadi konsumen pun sebenarnya juga bingung sih kak, mau milih Mm-mm. konser yang mana. Karena saking banyaknya, apalagi setelah Lebaran ini dihajar konser-konser terus nih. Banyak sampai akhir Iya, tahun, benar. itu kan banyak konser. Mm-mm. Banyak cuma di Kecuali Jogja. kalau misalnya di Jogja ada yang kayak sejenis Pestapora atau Synchronize gitu kan enak ya Nah, karena iya bener. tujuh pas dan banyak banget kamu tinggal Ya, milih mau nonton siapa itu kan enak. Cuman case-nya kalau di Jogja kayaknya belum bisa kayak gitu itu karena kendala ya banyak faktor dan salah satunya memang nggak bisa dipungkiri budget gitu makanya ya itu susahnya nyari susunan line up yang emang disenangi sama orang-orang. Makanya kalau dari kami cari safe space. Jadi kayak plan teramannya sih tetap menyuguhkan Sheila karena Sheila kan jarang tampil di Jogja. Di salah satu tempat ada, cuman harga tiketnya tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi taktiknya lebih apa ya ngemurahin tiketnya tapi kuantitasnya dibanyakin gitu. gitu. Ya sih, aku juga sempat bingung sih kenapa di Jogja nggak dibuat kayak konser kayak Pestapora gitu sih. Karena kan Hmm, kayak semua orang suka deh festival gitu. Sekali datang ya, lihat semua gitu kan ya. ya. Heeh. Mungkin Ya itu itu tadi. kalau misalnya di kayak gitu tuh karena hospitality-nya lebih ke arah sana. Kalau Pespora kan enak tuh karena dia di Jakarta base-nya. Jadi promotor tuh nggak perlu beli tiket pesawat, nggak perlu nginep hotel yang banyak-banyak. Sedangkan kalau di Jogja kan dari kru misalnya kamu undang siapa tuh JKT itu kan orang yang tampil aja udah Oh, iya. puluhan, belum lagi krunya, tiket pesawatnya harus berapa juta sendiri PP. Nah itu ngekat kalau hospitality itu bakalan ngekat banyak banget pengeluaran. Jadi kalau menangnya di Jakarta emang kayak gitu, dia bisa lebih lebih save duit buat hal-hal yang kayak gitu. Sedangkan kalau di Jogja tuh susah karena emang harus beli tiket, harus beli nyewa hotel, bla bla bla. Jadi mungkin budgetingnya yang kurang oke. Kalau banyak line up kayak gitu, Oh gitu. gitu sih. Mm-mm. Iya, kalau dipikir-pikir berangkatin satu band aja pun bisa sepuluhan orang ya kak sama Iya, kru-kru. iya Iya. kan belum lagi krunya banyak, bener. Budgetnya habis di tiketing dan penginapan mereka mungkin kak di sini. Iya, Aku mau nanya nih Kak, iya sebenarnya boleh. peluang untuk mahasiswa terutama ilmu komunikasi ya, itu Mm-mm. ada peluang banyak nggak sih untuk berkecimpung di dalam dunia kerja itu? Menurutku sangat-sangat luas dan sangat terbuka untuk Ilkom. Misalnya kalau di tempatmu ada konsentrasi apa aja sih di sana di kampusmu? Di Strategis media itu enggak? di tempatku sih kalau konsentrasi cuma dapat ya kak. Itu ada marketing, Mm-mm. terus sinema, DKV, Hmm, sama satunya lagi broadcasting kalau nggak salah. Tapi oke. karena nggak terlalu menjus, eh, di dalamnya itu tuh masih dijabarin lagi kak. Hmm.
Ya itu gitu. kalau misalnya katakanlah kalau di tempatku kan ada dua nih, ada strategis, ada media. Itu sangat terbuka, misalnya katakanlah strategi di tempat marketing. Itu sangat terbuka untuk kata pertama penjualan. Misalnya kalau di promotoran kan kita jelas perlu untuk menjual tiket. Nah, itu marketingnya itu bakalan main di sana, gimana caranya orang mau beli tiket, gimana media promosi yang digunain apa aja, metodenya gimana, taktiknya apa aja, bla 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 itu kan bakalan di-create sama anak-anak marketing tuh di sana. Kalau misalnya kamu broadcasting, di agensi kami pun juga sangat-sangat terbuka karena banyak yang kemudian meminta untuk membuat iklan kayak misalnya kita kemarin dapat job iklan dari Grab itu nanti ada suatu video iklan yang emang dari pusat terus diturun ke daerah gitu-gitu. Itu kan yang jelas bekerja di sana itu anak-anak yang emang berkecimpung dan bermain dengan kamera bla 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 itu kan pasti akan terlibat di production house kayak gitu. Terus apalagi ya kalau di Ilkom, misalnya account eksekutif itu kan diperlukan satu skill komunikasi dan negosiasi yang oke buat nge-maintain hubungan dengan klien itu kan Ilkom banget tuh. Iya. Terus kayak misalnya DKV di kami juga sangat terbuka karena kalau misalnya di apa sih tiketing kami itu kan pasti ada UI UX ya kan, kayak Iya. kamu ngedesain websitenya itu gimana tampilannya biar oke, biar orang-orang beli tiket tuh nyaman di website itu di bagian sana. Terus di agensi kami juga kamu nge-create suatu konten yang cocok, yang sesuai dengan karakteristik coffee shop itu kan juga perlu penyesuaian lagi gitu. Jadi menurutku sih seluruh aspek yang ada di komunikasi yang kita pelajari selama ini baik itu marketing, broadcast, terus DKV apalah itu semuanya itu kalau misalnya mau ditarik ke hektik kreatif di tempatku kerja itu sangat-sangat cocok karena semua aspek itu ada di kami gitu sih. Berarti sebenarnya untuk kami mahasiswa ilmu komunikasi di agensi sepertinya cocok ya Kak ya, karena banyak banget Cocok. lingkungannya. Iya, heeh. Karena kan kamu juga harus nge-create copywriting yang oke untuk konten-konten, desain yang oke gitu-gitu. Jadi menurutku sangat-sangat terbuka peluangnya. Sebenarnya kalau dari kita sendiri mahasiswa mau mencoba ke agensi sebenarnya terbuka untuk kita karena itu sangat cocok dengan Mm-mm. jurusan kita sama yang kita pelajari lah Iya, ini di kampus. iya, benar-benar. Gitu. Oke, sebagai penutup nih Kak, eh, aku minta ini Kak Amel untuk memberikan motivasi untuk para penonton ini. Waduh, motivasi. Aku pun tidak termotivasi dalam hidup ini. Apa Sebenarnya ya? gimana Kak? Aku bingung sih sebenarnya. Cuman menurutku hal yang bisa aku sampaikan adalah lakukan apa yang ingin kamu lakukan aja. Karena ketika kamu memang menyukai dunia desain, menurutku akan lebih baik jika kamu mengasah kemampuan di dunia desain. Ketika kamu memang tertarik dalam dunia digital marketing, mulai aja dulu buat belajar marketing karena sebenarnya nggak ada yang pernah 100% benar-benar siap untuk masuk dalam dunia kerja. Cuman menurutku itu adalah suatu proses yang emang bisa dan secara signifikan akan apa ya meningkatkan kapabilitas kita dalam bekerja. Jadi hal yang bisa aku sampaikan ke teman-teman mahasiswa, yang aku juga mahasiswa juga, yang aku rasain selama ini adalah lakuin apa yang ingin kamu lakuin dan mulai aja dulu gitu karena kebanyakan kan takut nanti kalau gini gimana itu kesampingkan aja dulu yang penting dilakuin dimulai dari sekarang kayak gitu. Kata-kata yang sangat memotivasi. Sebenarnya bukan untuk penonton doang, untuk aku juga memotivasi sih Kak. Iya, semoga ya. Amin. Menarik banget sih dari Kak Amel yang awalnya ini cuma magang di agensi, terus lanjut sampai sekarang. Kak Amel juga bisa mm, mengolah kemampuan diri sendiri di sana, bisa menambah ilmu, bisa menambah soft skill lah di sana istilahnya. Dan yang paling penting adalah memanfaatkan IT di zaman sekarang, gitu. Ya, Eh, Terima kasih Kak Amel
atas waktunya, atas Iya, ceritanya, sama-sama. motivasinya yang diberikan. Semoga sangat bermanfaat bagi penonton sekalian. Amin, amin. Terima kasih juga teman-teman sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol di sini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu ya. Dan semangat Amin. buat semuanya. Thank you. Terima kasih Makasih Kak banyak. Amel. Ya.